Oke, Bapak Ibu, teman-teman yang masih bersemangat mempersiapkan diri mengikuti seleksi P3K. Di sini saya akan lagi berbagi tutorial soal dan pembahasan untuk review pembelajaran 2, modul belajar mandiri bidang pedagogi pada submateri karakter peserta didik. Oke, lanjut ke soal saja. Soal nomor 1. Perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret, sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal saja. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan A. Media benda nyata, B. Media gambar, C. Media cetak, D. Media poster, E. Media grafis. Ya, kita cek di sini peserta didik sekolah dasar berada pada taraf operasional konkret. Sehingga agar mereka lebih cepat memahami materi yang disampaikan, maka perlu dibantu dengan penggunaan media benda nyata. Sehingga jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Pada suatu proses pembelajaran di taman kanak-kanak, peserta didik akan dikembangkan aspek motorik kasarnya. Maka pendidik dapat menugaskan peserta didiknya untuk melakukan kegiatan A. Memasang puzzle, B. Meroncek membuat kalung, C. Menendang bola, D. Menjiplak huruf, E. Mewarnai pola. Kita cari clue atau kata kunci di sini adalah aspek motorik kasar. Nah, kita bahas sedikit dulu untuk aspek motorik. Nah, aspek motorik menurut Santrok itu dibagi atau dipilah menjadi dua, yaitu aspek motorik kasar dan aspek motorik halus. Nah, perbedaan keduanya adalah kalau aspek motorik kasar itu merupakan gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau sebagian besar atau seluruh anggota tubuh. Dan aspek motorik halus itu merupakan gerakan yang menggunakan otot-otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih. Nah, sehingga kita cari di pilihan ini mana yang menggunakan sebagian besar otot tubuhnya. Ya, kalau memasang puzzle itu cuma sebagian kecil ya, berarti ini motorik halus. Meronceng membuat kalung, kita bandingkan dengan menang bola, ini masih lebih kecil digunakan ototnya, artinya masih sebagian kecil. Sehingga jawaban sini adalah yang C. Menjiplak huruf dan mewarnai pola kan itu tidak menggunakan sebagian besar anggota tubuhnya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga atau soal ketiga. Pada saat pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar. Tindakan guru tersebut berarti memperhatikan aspek A. Status sosial, B. Kultural, C. Sosial, D. Etnis, E. Motivasi. Baik, untuk status sosial, ini kan terkait dengan kemampuan keluarga secara ekonomi. Ya, ada yang mungkin mampu, kurang mampu, itu status sosial. Kemudian kultural itu kan budaya. Ya, budaya kita beraneka ragam seperti kesenian, kepercayaan, norma, maupun adat istiadat. Kemudian etnis ini kan sekelompok orang yang lebih didasarkan pada persamaan garis keturunan. Ya, misalnya etnis Jawa, Madura, Bali dan seterusnya. Ini mungkin kita lebih kenal dengan istilah suku. Kemudian motivasi itu merupakan dorongan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Oke, kita cari di soal, kata kuncinya adalah peserta didik kurang semangat dan kurang aktif. Ya, berarti ini berkaitan dengan aspek motivasi. Jadi jawaban yang E. Oke, lanjut soal keempat. Peserta didik dalam satu kelas gaya belajarnya beragam. Ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Namun kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu A. Menggunakan program audio dan modul, B. Menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab, C. Menggunakan media komik, pembelajaran, dan buku paket, D. Menggunakan modul dan PowerPoint,
Menggunakan media audio, video, dan percobaan. Oke, kata kuncinya di sini adalah gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Oke, visual itu kan terkait dengan penglihatan atau lihatlah, kita pakai kata dasarnya. Ini merupakan gaya belajar bagi anak didik yang akan lebih mudah mereka menerimanya jika materi disajikan secara visual atau yang bisa dengan mereka lihat secara langsung. Jadi kalau misalnya anak-anak ini dia akan lebih suka misalnya diajar dengan media menggunakan poster, gambar, PowerPoint, peta konsep maupun yang lain-lain. Kemudian untuk yang auditori ini adalah ya dengar. Ya, anak didik dengan gaya belajar auditori ini akan lebih mudah memahami materi jika disajikan dengan ceramah ataupun diskusi. Ya, mereka mendengarkan. Kemudian untuk yang kinestetis atau kinestetik ini terkait dengan gerak, ya, gerak fisik. Anak belajar dengan tipe kinestetik ini akan lebih banyak menggunakan fisik dibandingkan melihat maupun mendengar. Jadi, pilihan yang tepat adalah menggunakan media audio, video, dan percobaan. Ya, media audionya kan dengar, videonya itu lihat dan dengar juga bisa, kemudian percobaan, artinya aktif melakukan gerak fisik. Ya, oke, pilihannya yang E. Lanjut soal kelima. Pak Aris merupakan guru kelas 5 SD. Ketika memberikan pembelajaran menyanyi atau musik, memilih lagu-lagu dari daerah asal peserta didiknya. Tindakan guru tersebut karena memperhatikan karakteristik peserta didik terutama A. Minat, B. Status sosial, C. Kultural, D. Gender, E. Etnis. Oke, minat. Minat ini merupakan suatu rasa lebih suka, rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas. Minat. Kemudian status sosial tadi sudah saya jelaskan, itu terkait dengan status ekonomi keluarga misalnya, ada yang mampu dan kurang mampu. Kemudian kultural ini budaya. Gender itu terkait dengan jenis kelamin. Kemudian etnis itu kita lebih kenal dengan istilah suku. Oke, kita cari kata kunci di sini adalah pembelajaran menyanyi musik, memilih lagu dari daerah asalnya. Berarti jawabannya di sini adalah yang paling tepat itu kultural. Ya, budaya yang beraneka ragam seperti kesenian dan lain-lain. Ini kan termasuk ke kesenian. Kemudian lanjut ke soal nomor 6. Guru A ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media, kadang memutar video pembelajaran, kadang memutar CD audio, kadang menggunakan poster berwarna, agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya, serta senang mengikuti pelajarannya, sehingga hasilnya sangat baik. Pembelajaran dilakukan demikian karena pertimbangan A. Etnis peserta didik, B. Gender peserta didik, C. Kultural peserta didik, D. Minat peserta didik, E. Gaya belajar peserta didik. Oke, kita cari di sini clue-nya atau kata kuncinya itu adalah menggunakan media agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik. Ya, ini rasa ketertarikan untuk belajar. Berarti tadi di depan sudah saya jelaskan, kalau rasa tertarik itu lebih dicocok dengan minat belajar atau minat peserta didik untuk belajar. Jawabannya adalah D. Lanjut soal nomor 7. Perkembangan moral peserta didik anak menurut Kohberg terdiri dari beberapa tahap. Tahap Naive Egoistic Orientation, yaitu tahap di mana anak melihat atau menilai baik buruknya berdasarkan A. Kontrak atau imbal jasa, B. Hati nurani, E. Akibat perbuatan, D. Ketertarikan sosial, E. Persetujuan orang lain. Baik, kita bahas dulu untuk perkembangan moral menurut Kohberg ini ya. Ada 3. Yang pertama itu adalah tahap prekonvensional. Ya, ini rentangan umur 6 sampai 10 tahun. Kemudian yang kedua itu adalah konvensional, di mana anak yang berada pada tahap ini adalah rentangan umur dari 10 sampai 17 tahun.
Kemudian yang ketiga adalah post konvensional. Ini anak yang berumur 17 sampai 28 tahun. Nah, prekonvensional ini bisa juga dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah obedience and punishment. Ya, di mana siswa atau peserta didik akan menilai baik buruknya itu berdasarkan akibat perbuatan. Kemudian yang kedua, ya saya bawa ke sini ya biar cukup nanti. Itu adalah Naveli Egoistic Orientation, yang ini. Saya singkat dengan NEO. Nah, di mana untuk peserta didik yang tahap Naveli Egoistic Orientation ini, dia akan menilai baik dan buruknya itu berdasarkan kontrak imbal jasa. Jadi jawabannya A. Oke, tapi saya akan bahas dulu lagi yang konvensional ini. Untuk yang konvensional, saya bawa ke sini dulu. Untuk yang pertama, itu adalah good boy orientation. Nah, dia akan menilai baik buruknya itu berdasarkan persetujuan orang lain. Kemudian, yang kedua, untuk yang konvensional ini adalah authority and social order maintenance orientation. Ya, dia akan menilai baik buruk itu berdasarkan ketertiban sosial. Nah, kemudian untuk yang post konvensional, saya akan bawa naik ya. Untuk yang post konvensional ini, saya taruh di sini. Untuk yang pertama itu adalah kontraktual legalistic orientation. Nah, dia akan menilai baik buruknya itu berdasarkan hukum yang berlaku. Kemudian untuk bagian kedua dari yang post konvensional itu adalah conscience or principle orientation. Nah, dia akan menilai baik buruknya itu berdasarkan hati nurani. Oke, ternyata banyak juga ya pembahasan perkembangan moral menurut Kohbeck. Jadi ini secara lengkapnya, dan jawaban yang betul itu adalah yang A. Oke, demikian pembahasan review pembelajaran 2 untuk materi karakter peserta didik. Jangan lupa bagi yang baru bergabung dengan channel ini untuk subscribe. Kemudian kalau ada pertanyaan atau mungkin perbedaan jawaban bisa kita sharingkan di kolom komentar. Jangan lupa di-share ke teman lainnya, dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa saksikan atau tunggu lagi video-video pembahasan soal berikutnya. Terima kasih.